Sebelum kita memulai cerita hari ini, saya harap pendengar dapat menekan tombol subscribe saluran ini agar cerita ini dapat tersebar kepada lebih banyak orang yang memiliki situasi serupa. Dan jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah ini, berbagi nasihat tulus untuk narasumber kita. Selamat datang Bapak Hung, terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di Ruang Senja. Terima kasih telah berbagi kata-kata pembuka yang sangat jujur dan menyakitkan ini. Saya mengerti bahwa Anda datang ke acara ini tepat pada saat ini, tepat setelah peristiwa mengerikan seperti itu. Ini membuktikan bahwa ketakutan di dalam diri Anda telah mencapai puncaknya. Anda adalah pria yang sukses, seorang konglomerat real estate. Anda dapat menyelesaikan hampir semua masalah dengan uang dan kekuasaan. Namun, ada beberapa ketakutan, beberapa bayangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Saya benar-benar merasakan ketidakberdayaan, kebingungan luar biasa dari seorang ayah yang menghadapi tragedi di luar kendali. Anda menyebutkan kata yang sangat berat, yaitu karma. Dan Anda juga menyebutkan 3 generasi yang bekerja sebagai tukang jagal. Saya akan memanggil Anda Bapak Hung. Anda berusia 45 tahun, jadi panggilan saya Anda sudah tepat. Bisakah Anda tenang sedikit? Kita punya banyak waktu, tolong ceritakan sedikit lebih banyak tentang diri Anda, tentang keluarga Anda, dan terutama tentang tempat penyembelihan lama yang Anda sebutkan. Ini agar pendengar dapat membayangkan konteks cerita tragis ini. Halo, Bapak Jeremy Teti dan para penonton Ruang Senja. Saya tidak pernah berpikir akan ada hari di mana saya harus melarikan diri dari putra kandung saya sendiri, seorang anak laki-laki yang baru berusia 5 tahun. Saya berlari sekuat tenaga, keluar dari kamar yang dirancang kedap suara terbaik, mengunci pintu dengan sekuat tenaga seorang pria yang beratnya hampir 90 kilogram. Saya lari menuruni tangga, langsung masuk ke ruang kerja, mencoba mencari tempat yang aman untuk bernapas. Nama saya Hung, usia 45 tahun. Orang menyebut saya konglomerat real estate, pemilik sebuah grup dengan modal hingga ribuan miliar rupiah. Saya tinggal di villa seluas lebih dari 400 meter persegi, di kawasan properti paling mahal di kota ini. Tetapi saat ini, saya gemetar seperti anak kecil, bukan karena dirampok atau diancam, tetapi karena suara itu, suara yang baru saja terdengar dari lantai atas, tempat putra saya, Pin, berbaring, Bapak Jeremy Teti. Saat itu saya pikir seumur hidup saya tidak akan pernah bisa melupakan suara itu. Itu bukan suara tangisan, bukan pula suara jeritan. Itu adalah suara mendesis, desisan serak dan menyedihkan yang berlarut-larut. Seolah-olah makhluk hidup sedang ditusuk di titik yang paling menyakitkan, lalu meronta-ronta dalam keputusasaan. Saya tahu suara itu. Saya tahu itu dengan sangat jelas. Itu adalah suara minta tolong di tengah malam. Suara ratapan menjelang kematian. Suara yang sudah sangat akrab bagi 3 generasi keluarga saya. Suara teriakan babi. Suara itu menghantui saya sejak saya masih kecil di desa. Tumbuh di tengah bau darah amis dan bau kulit babi yang dibakar. Tapi saya sudah mencoba melupakannya. Mencoba menguburnya di bawah lapisan beton dan marmer keras villa ini, rumah ini. Saya membangunnya di atas fondasi tempat penyembelihan keluarga saya sendiri. Tempat penyembelihan itu telah beroperasi selama 60 tahun. Tempat kakek saya, lalu ayah saya, menggunakan pisau tajam untuk mengakhiri nyawa puluhan ribu hewan. Saya pikir, saya sukses. Saya punya uang. Saya bisa membeli ketenangan. Saya bisa membeli masa lalu yang baru. Tapi tidak, karma itu tidak akan melepaskan saya. Itu hadir, itu bangkit tepat di dalam darah daging saya. Dalam rupa putra saya,
yang berusia 5 tahun, sekitar 1 jam yang lalu. Saya sedang duduk di ruang kerja, bersiap untuk rapat besar besok pagi. Tiba-tiba saya mendengar suara dari lantai atas. Itu adalah suara benturan keras. Suara barang pecah. Saya bergegas lari dan membuka pintu kamar putra saya. Kamarnya gelap gulita. Hanya ada cahaya lampu tidur redup dari sudut dinding. Si kecil Pin sedang berbaring di lantai. Dia tidak lagi di tempat tidur mahalnya. Dia merangkak dengan 4 anggota badan, 2 tangan dan 2 kaki. Gaya merangkak itu, Bapak Jeremy Teti, itu bukan gaya merangkak anak kecil. Itu adalah gaya seekor hewan. Punggung melengkung, kepala menunduk, dan jari-jari tangannya. Saya melihat dengan jelas. Meskipun hanya di bawah cahaya redup, dia mencakar karpet bulu domba yang lembut. Mencakar begitu kuat hingga karpet itu robek. Dia merintih, dengan suara yang bukan suara manusia. Dan kemudian dia mulai kejang. Kejang yang istri saya sebut epilepsi. Tubuhnya kaku, melilit dengan cara yang tidak wajar. Mulutnya menganga, mengeluarkan busa. Dan kemudian dia meraung, suara yang persis seperti teriakan babi betina yang disembelih, yang telah saya dengar berkali-kali dalam mimpi buruk saya. Seluruh tubuhnya menegang. Lalu dia meronta-ronta, berguling-guling di lantai, memukul kepalanya ke dinding. Saya berdiri kaku di pintu, tidak berani masuk. Ketakutan membekukan saya, melumpuhkan setiap pikiran. Istri saya, dia juga baru saja lari datang. Dia menjerit, tetapi segera setelah itu dia berhasil menguasai diri, menerjang, memeluk anaknya, menggunakan tubuhnya untuk menahan Pin dengan erat. Dia memeluk anaknya sambil berkata keras, "Nak, kamu baik-baik saja. Kamu sedang kejang. Ibu di sini. Ibu di sini bersamamu." Saya tahu dia berusaha menenangkan dirinya sendiri dan berusaha menyangkal kenyataan yang mengerikan itu, dan kami berdua sedang menyaksikannya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya berdiri di sana, melihat putra tunggal saya berubah menjadi hewan tepat di depan mata. Pemandangan itu, Bapak Jeremy Teti, itu menusuk hati saya seperti ribuan pisau tajam. Semakin saya melihat, semakin jelas saya melihat karma keluarga. Masa lalu sebagai tukang jagal yang telah saya coba sembunyikan. Itu menghukum saya dengan cara yang paling mengerikan. Menghukum di tempat yang paling saya cintai. Saya mencoba membantu istri saya menahannya. Kami bergumul dengannya dalam delirium selama sekitar 5 menit. Setelah itu, dia kelelahan, pingsan di pelukan istri saya. Ketika putra saya diam, istri saya memeluknya, menangis tanpa suara. Sedangkan saya menjatuhkan tangan saya. Tidak ada lagi kekuatan yang tersisa. Saya hanya tahu berlari. Lari keluar dari kamar itu. Lari keluar dari kenyataan mengerikan itu. Dan kemudian saya duduk di sini. Saya menceritakan ini kepada Anda. Saya harus menceritakannya. Jika tidak, saya akan gila. Saya memiliki segalanya, tapi sekarang yang tersisa hanyalah ketakutan dan ketidakberdayaan. Saya menelepon acara ini. Saya tidak tahu mengapa saya melakukannya. Mungkin saya butuh mediator, seseorang yang bisa membantu saya menjelaskan, atau setidaknya seseorang yang bisa mendengarkan, karena saya tidak bisa menceritakan ini kepada orang lain, bahkan kepada istri saya tercinta, yang masih keras kepala percaya pada obat-obatan dan ilmu pengetahuan. Bapak Jeremy Teti, saya tidak ingin anak saya gila. Saya tidak ingin dia sakit. Saya takut pada hal lain. Sesuatu yang tak terlihat, tetapi memiliki kekuatan penghancur. Saya takut karma dari 3 generasi keluarga saya telah menimpa cucu generasi keempat ini. Saya telah mendengarkan dengan sangat cermat curahan hati Bapak Hung. Anda telah menyajikan konteks yang menghantui dan penuh konflik. Seorang pria sukses yang tinggal di villa mewah, simbol kekayaan, tiba-tiba takut pada bayangan masa lalu.
masa lalu yang terkubur di bawah fondasi rumahnya sendiri. Anda mengatakan Anda telah mencoba membersihkan masa lalu tukang jagal 3 generasi dengan meratakan tempat penyembelihan dan membangun kehidupan baru. Kehidupan tanpa darah dan tanpa bau amis. Namun, masa lalu itu kembali kepada Anda melalui rupa putra Anda, Pin. Cacat lahir yang membawa tanda yang Anda sebut kuku babi, dan kejang-kejang mengerikan, yang persis seperti teriakan babi yang disembelih. Apakah itu hukuman? Apakah itu peringatan? Atau hanya kebetulan medis? Ini yang akan kita cari tahu bersama. Anda menyebutkan istri Anda, Ibu Huang, seorang wanita modern yang percaya pada ilmu pengetahuan. Dia adalah pendukung Anda dalam perang melawan ketakutan spiritual ini. Jadi pada hari-hari pertama ketika Anda menemukan cacat lahir anak Anda, bagaimana reaksi dia dan bagaimana Anda berdua berusaha menciptakan penampilan yang mewah itu untuk menyembunyikan kebenaran mengerikan tentang putra Anda? Tolong ceritakan kepada saya dan pendengar tentang istri Anda, wanita yang menghadapi tragedi ini dengan akal sehat dan kepercayaan ilmiahnya. Ya, terima kasih Bapak Jeremy Teti. Saya merasa sedikit lebih baik sekarang. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Hung. Saya lahir dan dibesarkan di desa pinggiran kota, yang sekarang sudah menjadi bagian kota. Sejak kecil saya sudah terbiasa dengan bau itu. Bau amis, bau kotoran, bau darah yang busuk. Itu bukan masa kecil yang indah. Itu adalah masa kecil yang penuh dengan bayangan. 3 generasi keluarga saya. Dari kakek buyut sampai ayah saya, semuanya bekerja sebagai tukang jagal. Tempat penyembelihan keluarga kami adalah yang terbesar di daerah itu, menyediakan daging babi untuk wilayah yang luas. Tempat penyembelihan kami dibangun dengan gaya lama, tepat di dalam kompleks rumah, dengan dinding tinggi di sekeliling. Di dalamnya ada deretan kandang, saluran pembuangan yang selalu berwarna merah, dan ruang operasi utama, di mana ada derek rantai yang tinggi. Setiap hari sama, sekitar jam 1 pagi, pekerjaan dimulai. Suara babi yang melengking, suara pisau yang berkelebat, suara air yang mengalir deras. Suara-suara itu terukir dalam ingatan saya, tertanam dalam alam bawah sadar saya. Saya telah mencoba berjuang untuk keluar dari lumpur amis itu. Saya belajar keras. Saya melakukan segalanya untuk pindah ke kota, untuk mencari uang, untuk mengubah nasib. Saya tidak ingin putri saya di masa depan mendengar suara-suara mengerikan itu lagi. Saya berhasil. Sangat sukses. Saya mulai dari berdagang bahan bangunan, lalu beralih ke real estate. Pasar sedang bagus. Saya cepat kaya. Hanya dalam waktu 10 tahun, saya menjadi salah satu orang terkaya di kota ini. Ketika saya punya uang, hal pertama yang saya lakukan adalah membeli kembali seluruh tanah tempat penyembelihan lama. Tanah seluas lebih dari 1.000 meter persegi. Saya meratakan semuanya. Saya menyewa arsitek asing untuk merancang villa paling mewah. Villa bergaya klasik Eropa, dengan kolam renang, dengan taman di atap. Bahkan gudang anggur, total biaya konstruksi dan interior, jika ditulis dengan angka, bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Saya ingin villa itu menjadi simbol keberhasilan, simbol pembersihan masa lalu. Saya menggunakan uang untuk mengubur semuanya, mengubur masa lalu tukang jagal 3 generasi. Saya melarang keluarga saya, dari ibu saya, bibi dan paman saya, sampai pembantu. Tidak ada yang diizinkan menyebut kata penyembelihan atau jagal di rumah saya. Saya melakukan segalanya untuk menciptakan sebuah penampilan yang sempurna, kehidupan baru, bersih, harum, tidak lagi berhubungan dengan darah dan daging. Saya ingin anak saya, Pin, tumbuh di lingkungan yang beradab, sama sekali tidak tahu apa-apa tentang pekerjaan leluhurnya.
Bapak Jeremy Teti, lihat, kesuksesan saya itu bukan hanya kesuksesan ekonomi, tetapi juga upaya untuk membangun tembok yang kokoh, memisahkan saya dan keluarga saya dari karma yang selalu saya takuti. Saya pikir, selama rumah ini cukup indah, cukup mewah, karma itu tidak akan berani datang mendekat. Tapi kemudian semuanya runtuh. Ketika putra tunggal saya, si kecil Pin, lahir. Dia membawa serta tanda, sebuah kutukan, bekas luka yang tidak bisa saya hapus. Anak itu lahir dengan cacat di tangannya. Cacat yang tidak bisa dijelaskan oleh dokter manapun. Dengan pengetahuan medis biasa, sebuah tangan tebal, 3 jari menempel erat, terlihat seperti kuku babi, Bapak Jeremy Teti. Itu persis seperti kuku babi. Meskipun telah menjalani banyak operasi, tangannya tetap tidak normal. Dan cacat itu tidak hanya berhenti pada fisik, tetapi juga merayap masuk ke jiwa, ke dalam perilaku anak itu. Kejang-kejang yang baru saja saya ceritakan. Perilaku yang persis seperti hewan yang sekarat. Itu adalah bukti paling jelas tentang hal yang selalu saya coba hindari, bahwa saya bisa membeli rumah mewah, mobil mewah, tetapi saya tidak bisa membeli pengampunan dari langit dan bumi, tidak bisa membeli ketenangan untuk jiwa anak saya. Meskipun saya sudah mencoba menenangkan istri saya, mencoba percaya pada ilmu pengetahuan, tetapi jauh di lubuk hati, saya tahu tragedi ini berawal dari tempat yang lebih dalam. Tempat yang tidak bisa dijangkau oleh uang. Itu adalah karma dari puluhan ribu nyawa yang telah direnggut tepat di tanah tempat saya berdiri. Saya berada di puncak, tetapi saya tahu saya berdiri di atas bom waktu. Dan suara minta tolong putra saya di tengah malam adalah pemicunya. Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Bapak Jeremy Teti, saya benar-benar tidak berdaya. Ketenaran dan uang saya sekarang, itu hanyalah selubung tipis, tidak cukup kuat untuk melindungi anak saya sendiri. Saya telah mendengarkan dengan sangat baik pertarungan Anda. Satu sisi adalah bayangan masa lalu dan ketakutan akan karma Anda. Sisi lain adalah kepercayaan mutlak pada akal sehat dan ilmu pengetahuan Ibu Hu. Dua orang menggunakan dua senjata yang sangat berlawanan untuk melindungi anak mereka. Dan justru pertentangan itulah yang menciptakan tekanan besar pada kehidupan seluruh keluarga. Anda mengatakan bahwa istri Anda telah mencoba segala cara untuk operasi, untuk mengubah bentuk tubuh anaknya yang cacat. Tetapi intervensi medis tampaknya tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Bahkan membuat segalanya menjadi lebih buruk. Itu adalah detail yang sangat menyeramkan. Penolakan tubuh terhadap upaya penyembuhan. Tolong ceritakan lebih detail tentang perjalanan pengobatan itu. Bapak, itu pasti perjalanan yang mahal. Tidak hanya dalam hal uang, tetapi juga mental. Apa yang harus Anda dan istri saksikan, dan bagaimana kegagalan yang beruntun itu memengaruhi kepercayaan ilmiah istri Anda, dan ketakutan akan karma Anda sendiri? Ya, itu adalah perjalanan yang berlumuran darah dan air mata. Dalam arti harfiah kata itu, Bapak Jeremy Teti, ketika Pin berusia 6 bulan, setelah berkonsultasi dan berdiskusi dengan puluhan profesor terkemuka di Indonesia, istri saya memutuskan untuk membawa Pin ke Jerman untuk melakukan operasi pemisahan jari yang pertama. Kami terbang dengan jet pribadi, menginap di hotel termahal, menghabiskan jutaan dolar Amerika. Tetapi bagi saya, uang saat itu tidak lagi berarti apa-apa. Saya hanya berharap satu hal, agar tangan yang menyerupai kuku babi itu kembali normal, tidak lagi menjadi kutukan yang menghantui putra saya. Tangan Pin bukan hanya cacat jari yang menempel biasa. 3 jari tengahnya menempel erat, tebal, kulitnya keras, dan yang paling aneh, berwarna hitam gelap, hampir ungu, terlihat sangat mengerikan.
dokter bedah utama, seorang profesor Jerman, setelah memeriksa, mengatakan kepada istri saya, "Ini adalah kasus langka. Kami harus menggunakan teknik pemisahan jari mikro dan kemudian mencangkok kulit dari area paha anak." Istri saya menerjemahkannya kepada saya. Dia berbicara dengan suara yang sangat percaya diri. "Lihat kan, Papi, ilmu pengetahuan bisa melakukan segalanya. Hanya masalah waktu saja." Saya mencoba percaya pada kata-katanya. Operasi berlangsung lebih dari 10 jam. Setelah operasi, melihat tangan kecil anak saya yang diperban, saya menangis. Itu adalah air mata pertama yang saya jatuhkan sejak Pin lahir. Karena saya percaya pada awal yang baru. Tetapi harapan itu hanya berlangsung selama 2 minggu. Setelah perban dilepas, tangan anak saya masih bengkak, tetapi jari-jarinya sudah terpisah, terlihat lebih normal. Kami senang. Istri saya menelepon ibu saya, mengumumkan bahwa anak kami sudah sembuh. Tetapi, hanya beberapa hari kemudian, semuanya mulai memburuk. Bagian daging di jari-jari yang baru saja dipisahkan mulai menonjol keluar, menonjol dengan cara yang aneh, seolah-olah ada kekuatan yang mencoba menariknya kembali bersama. Dokter mengatakan itu adalah reaksi keloid dan perkembangan jaringan yang tidak normal. Tapi saya tahu itu tidak seperti itu. Istri saya mencoba menggunakan obat penekan bekas luka, menggunakan berbagai jenis krim mahal. Tapi tidak ada efeknya. Jari-jari itu perlahan menempel erat kembali. Bukan bekas luka biasa, tetapi penyatuan jaringan. Persis seperti bentuk aslinya. Bahkan, detail yang lebih mengerikan, yang tidak berani saya ceritakan kepada istri saya, adalah bagian kulit di tangan itu. Mulai ditumbuhi bulu kaku dan hitam, sangat kasar. Saya harus diam-diam menggunakan pinset untuk mencabutnya. Tetapi itu tetap tumbuh kembali. Istri saya membawa Pin untuk operasi kedua. Lalu operasi ketiga. Setiap kali adalah harapan tertinggi. Lalu lagi-lagi kekecewaan yang mendalam. Terakhir kali, kami operasi di rumah sakit terkenal di Swiss. Kali ini, dokter mencoba membentuk bahkan bagian kukunya. Tetapi hanya setelah 1 bulan, kuku buatan itu terlepas dan digantikan oleh lapisan tanduk tebal, hitam dan keras. Itu persis, saya ulangi, persis seperti kuku babi. Melihat putra kecil saya harus menahan rasa sakit fisik, bekas luka yang saling silang, dan melihat ketidakberdayaan ilmu kedokteran modern. Saya benar-benar hancur. Saya menyadari ini bukan penyakit, ini adalah hukuman, penolakan dari alam, dari kekuatan yang tidak terlihat. Ilmu pengetahuan istri saya telah gagal total. Melawan karma yang selalu saya takuti. Istri saya, meskipun kecewa, dia tetap tidak mau menerima kekalahan. Dia masih menggunakan pengetahuannya untuk menjelaskan. Ini adalah bentuk gangguan regenerasi jaringan yang sangat kompleks. Kita belum menemukan metode yang tepat. Belum menemukan gen yang tepat. Tetapi saya melihat dengan jelas, kepercayaan kuatnya mulai retak. Dia masih memakaikan sarung tangan pada Pin, masih mempertahankan penampilan yang mewah itu. Tetapi di matanya sudah ada kebingungan, ketakutan yang tidak berani dia ucapkan. Dia hanya bisa memeluk anaknya. Sambil menangis karena ketidakberdayaan. Menangis karena cacat itu terus meronta, terus keras kepala mempertahankan bentuknya yang mengerikan. Dan kegagalan beruntun itu mendorong saya ke dalam keputusasaan. Upaya saya untuk menyembunyikan semakin tegang. Saya menggunakan uang, menggunakan kekuasaan untuk membungkam semua orang, bahkan dokter. Tetapi kebenaran mengerikan tentang tangan kuku babi dan kejang-kejang anak saya, itu tetap menjadi bom waktu di villa yang dibangun di atas fondasi tempat penyembelihan lama ini. Saya tahu itu akan meledak.
Hanya masalah waktu saja. Bapak Hung, kisah Anda tidak hanya tragedi pribadi, tetapi juga konfrontasi antara dua kutub yang berlawanan, akal sehat dan spiritualitas, yang hasilnya terlihat jelas pada tubuh dan jiwa anak itu. Operasi yang gagal, daging yang menonjol, regenerasi jaringan yang aneh, bahkan tumbuhnya bulu kaku di tangan yang cacat, semua menunjukkan penolakan keras dari tubuh anak terhadap intervensi manusia. Ini semakin memperkuat kepercayaan akan karma dalam diri Anda. Sekaligus menggoyahkan kepercayaan ilmiah Ibu Hung, Anda berdua telah mencoba menyembunyikan kebenaran dengan sarung tangan, dengan ketenaran, dan dengan logika. Tetapi kebenaran itu selalu berusaha bangkit. Dan ketika anak itu tumbuh dewasa, upaya penyembunyian itu pasti tidak akan efektif lagi. Dia harus menghadapi dunia luar, menghadapi rasa ingin tahu, penghakiman dari teman-teman, dari masyarakat. Anda menyebutkan bahwa putra Anda mulai sekolah, dan saat itulah penampilan Anda mulai retak secara terbuka. Anda harus menggunakan uang untuk membungkam pihak sekolah. Tetapi mungkin yang paling Anda takuti bukanlah penghakiman masyarakat, tetapi kemunculan seorang saksi hidup, seseorang yang memegang kunci masa lalu keluarga Anda yang penuh dosa. Orang itu adalah Ibu Mai, tetangga lama. Tolong ceritakan kepada saya dan pendengar tentang tekanan yang harus Pin hadapi ketika sekolah. Dan yang lebih penting, tentang kemunculan yang menghantui dari tetangga misterius ini. Orang yang terus-menerus mengirim surat ancaman dan foto-foto lama yang mengguncang seluruh fondasi villa yang telah Anda bangun dengan susah payah. Ya, Bapak Jeremy Teti, Anda benar sekali. Perjalanan pengobatan itu membuat saya menyadari bahwa uang dan ilmu pengetahuan tidak maha kuasa. Saya telah menggunakan semua yang saya miliki, tetapi tetap tidak bisa menyelamatkan anak saya. Sebaliknya malah membuatnya lebih menderita. Sarung tangan, penampilan tipis yang diciptakan istri saya, itu hanya kebohongan yang kikuk, melawan kebenaran yang terlalu jelas. Ketika Pin berusia 4 tahun, istri saya memutuskan untuk menyekolahkannya. Dia ingin Pin bergaul, ingin membuktikan bahwa anaknya adalah anak normal. Meskipun cacat, dia berpesan kepada pihak sekolah dengan sangat hati-hati, memberikan catatan medis palsu yang sangat detail tentang alergi kulit yang parah, meminta guru untuk mengawasi, tidak mengizinkan anak melepas sarung tangan. Bahkan hanya untuk 1 detik, saya harus mengeluarkan sejumlah besar uang untuk mendukung fasilitas sekolah. Sebagai imbalannya adalah keheningan mutlak dari kepala sekolah dan guru. Tetapi anak-anak tidak punya konsep menyembunyikan. Bapak Jeremy Teti, kebenaran selalu menemukan cara untuk terungkap. Di tempat yang orang dewasa anggap paling aman. Suatu siang ketika Pin sedang tidur, seorang anak laki-laki nakal diam-diam menarik sarung tangan itu lepas. Dan tangan yang cacat itu, kuku babi itu, muncul di depan mata anak-anak lain, anak-anak yang polos, tetapi memiliki kekejaman naluri. Mereka menjerit, mereka menunjuk, dan kemudian salah satu dari mereka memanggil Pin dengan nama yang paling saya takuti. Nama yang telah saya coba kubur seumur hidup. Mereka memanggilnya si anak tukang jagal. Istri saya mendengar kabar itu. Dia lari ke sekolah. Dia menangis terseduh-seduh, tetapi tetap berusaha menjaga akal sehatnya. Dia memarahi anak-anak. Dia meminta maaf kepada orang tua, dan kemudian dia menggunakan lebih banyak uang, untuk membeli keheningan sekali lagi. Dia membungkam semua orang, tetapi nama si anak tukang jagal itu menancap di kepala saya seperti paku tajam. Itu adalah nama dari ayah saya, orang yang mewarisi tempat penyembelihan. Orang-orang memanggil ayah saya si tukang jagal. Sekarang julukan memalukan itu menimpa cucu generasi keempat ini.
saya tahu karma itu sudah mulai menemukan jalan keluar, menemukan cara untuk menyebutkan namanya, dan segera setelah kejadian itu, serangkaian hal aneh mulai terjadi. Serangkaian peristiwa yang istri saya sebut kebetulan. Tetapi, saya tahu, itu adalah ancaman yang disengaja. Saya mulai menerima surat anonim, ditulis dengan tulisan tangan yang sangat rapi. Dikirim ke kotak surat pribadi saya, tidak melalui alamat perusahaan atau rumah. Dalam surat itu tidak ada ancaman langsung, hanya kata-kata yang mendalam, mengisyaratkan karma keluarga saya. Setiap kalimat membuat saya merinding. Kau pikir membangun tembok tinggi bisa menyembunyikan dari mata Tuhan? Karma itu sudah sampai di generasi keempat. Kuku babi telah menemukan jalan kembali ke garis keturunan. Dan yang lebih mengerikan, dalam surat-surat itu selalu ada foto-foto lama. Foto-foto yang sudah menguning dimakan waktu. Itu adalah foto ayah saya, pria yang saya coba lupakan. Berdiri di tempat penyembelihan, tubuh penuh darah, tangan memegang pisau jagal yang tajam. Foto itu adalah bukti hidup. Jarum yang menusuk selubung kebohongan saya. Saya langsung tahu ini pasti Ibu Mai. Dia adalah tetangga lama, pernah tinggal tepat di sebelah tempat penyembelihan, dan menyaksikan segalanya dari zaman kakek saya sampai ayah saya. Dia adalah saksi hidup masa lalu. Dia tahu semua rahasia paling mengerikan yang telah saya coba kubur dengan susah payah. Dia hidup sangat sendirian, tanpa anak. Dan saya tahu dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap keluarga saya. Karena bau busuk, karena jeritan menyedihkan yang menghantui hidupnya. Saya mencoba menghubunginya, ingin menggunakan uang untuk membeli keheningan abadi. Tetapi dia menolak. Dia berkata kepada saya melalui telepon, "Uangmu, aku tidak butuh. Aku hanya ingin kau membayar atas apa yang telah dilakukan leluhurmu. Segala sesuatu ada sebab akibatnya. Dan aku akan menjadi orang yang menyaksikan karma itu menimpa cucu generasi keempatmu." Kata-kata itu, Bapak Jeremy Teti, itu seperti pisau yang menusuk langsung ke hati saya. Itu menghancurkan semua logika istri saya. Itu membuat saya percaya bahwa cacat anak saya, kejang-kejang mengerikan itu, bukan penyakit, tetapi hukuman, sebuah tanda yang tidak bisa dihapus. Saya menyembunyikan semua surat dan foto ini dari istri saya. Saya takut dia akan tahu tentang masa lalu tukang jagal saya. Takut dia akan meninggalkan saya. Tetapi yang lebih penting, saya takut kepercayaan ilmiahnya akan runtuh total. Dan ketika dia runtuh, saya juga akan kehilangan pelampung penyelamat terakhir saya. Saya memasang sistem keamanan tambahan, menyewa pengawal, mencoba memutuskan semua hubungan dengan dunia luar. Tetapi saya tahu, saya melawan sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang semakin saya hindari, semakin erat menempel pada saya. Dan karma itu tidak hanya berhenti pada tangan dan kejang-kejang. Itu juga mulai merayap masuk ke dalam perilaku, ke dalam minat, bahkan ke tempat di mana anak saya mencari keamanan, memberi sinyal klimaks mengerikan yang akan segera terjadi. Bapak Hung, kisah Anda semakin tragis dan menghantui. Kemunculan Ibu Mai, tetangga lama, adalah bayangan masa lalu yang terwujud. Dia tidak butuh uang, dia hanya butuh pembalasan. Dan dia memilih putra Anda, Bin. Sebagai tempat karma itu diwujudkan, nama anak tukang jagal yang tidak sengaja diucapkan anak-anak menciptakan hubungan yang menyeramkan antara masa lalu tempat penyembelihan ayah Anda dan cacat anak Anda. Anda telah mencoba menyembunyikan, tetapi surat-surat Ibu Mai telah membuat Anda tidak bisa lari lagi. Itu semakin memperdalam ketakutan spiritual Anda. Dan itu menciptakan tekanan besar pada pernikahan Anda. Karena Anda harus
menyembunyikan kebenaran tentang identitas Anda. Anda mengatakan bahwa karma itu tidak hanya berhenti pada fisik, tetapi juga merayap masuk ke dalam perilaku PIN dan minat aneh anak itu. Perilaku yang tidak bisa Anda jelaskan secara ilmiah, tolong ceritakan kepada saya dan pendengar tentang perilaku itu, terutama detail tentang daging mentah dan ruang bawah tanah. Tempat Anda telah mencoba mengubur semua jejak tempat penyembelihan. Saya yakin, tepat di tempat itu. Naluri paling primitif. Naluri yang telah Anda coba sangkal. Mulai bangkit dengan mengerikan. Bapak Jeremy Teti, ruang bawah tanah itu adalah bayangan terbesar saya. Ketika saya membangun villa, saya menggali sedalam lebih dari 3 meter. Mengecor beton bertulang tebal. Tujuannya untuk mengubur seluruh fondasi tempat penyembelihan lama. Tetapi saya tidak bisa menghancurkannya sepenuhnya. Masih ada sudut kecil, sudut tersembunyi, di mana ada bagian fondasi lama yang tidak bisa dihancurkan. Saya memutuskan untuk membiarkannya dan membangun dinding bata di sekelilingnya. Mengubah area itu menjadi ruang bawah tanah untuk penyimpanan. Ruang bawah tanah itu disamarkan dengan sangat baik. Pintunya terbuat dari baja, dikunci dengan kode. Bahkan istri saya pun tidak tahu tentang area rahasia ini. Itu bukan gudang anggur, tetapi tempat saya mengubur masa lalu. Mengubur semua yang tersisa dari tempat penyembelihan. Saya pernah membawa semua peralatan jagal, pisau jagal, gantungan besi, palu godam. Semuanya sudah berkarat, dan menguburnya jauh di bawah fondasi ruang bawah tanah. Saya pikir, selama benda-benda itu di bawah lapisan beton, karma itu tidak akan menghantui saya lagi. Tetapi, yang paling saya takuti, datang dari putra saya sendiri. Pin, anak itu selalu memiliki daya tarik aneh terhadap tempat itu. Dia sering berkeliaran di sekitar area tangga menuju ruang bawah tanah. Menggunakan tangan cacatnya, mencakar-cakar dinding, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu yang tersembunyi. Sekitar 2 bulan yang lalu, suatu malam saya sedang menonton televisi. Tiba-tiba, saya mendengar suara aneh dari area itu. Saya lari keluar dan melihat pintu ruang bawah tanah sudah terbuka. Si kecil Pin berdiri di sana. Dia tidak menekan kode, tetapi pintu baja itu telah terdorong terbuka dengan cara yang aneh. Saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Mungkin karena kebetulan kesalahan teknis, atau mungkin ada kekuatan yang menuntunnya. Saya menjerit, lari dan menariknya keluar. Tetapi Pin sudah sempat menuruni. Beberapa anak tangga, matanya menatap ke kegelapan itu. Mata yang penuh kerinduan dan rasa ingin tahu. Saya marah memarahinya, tetapi dia tidak menangis sama sekali. Dia hanya menatap saya dengan mata liar itu, dan meronta-ronta ingin turun. Setelah kejadian itu, saya mengganti kunci baru, memasang kamera pengawas tambahan, tetapi saya tahu, semua upaya sia-sia. Tempat yang saya sembunyikan sedang memanggil anak saya. Dan seminggu yang lalu, hal yang paling mengerikan terjadi. Istri saya sedang bekerja di kamar. Saya sedang di kantor. Kamera pengawas berbunyi alarm. Saya buru-buru membuka ponsel untuk melihat. Dan saya melihat si kecil Pin. Dia sudah melepas sarung tangannya. Dia menggunakan tangan kuku babinya, mencakar-cakar dinding bata yang memisahkan ruang bawah tanah dengan fondasi tempat penyembelihan lama. Dia mencakar dengan kuat, mencakar sampai kukunya berdarah. Tetapi dia tidak berhenti. Dan kemudian dia menemukan celah, lubang kecil di dinding, dan dia merangkak masuk. Saya menyetir mobil pulang dengan gila-gilaan. Tetapi ketika saya sampai di rumah, semuanya sudah terlambat.
Anak itu sedang duduk di tengah ruang bawah tanah, tempat yang lembab dan bau itu. Istri saya juga baru saja lari turun. Dia berdiri di pintu, tidak berani masuk, dan di depan mata kami ada pemandangan yang tak terlupakan. Si Pin sedang memegang pisau jagal yang berkarat, pisau yang pernah digunakan ayah saya untuk menyembelih babi. Pisau itu telah saya kubur sangat dalam di bawah fondasi. Tetapi sekarang pisau itu ada di tangan Pin yang cacat. Dia duduk di sana, tersenyum dengan cara yang menyeramkan. Tangan cacatnya mencengkeram gagang pisau, dan dia menggunakan bilah pisau itu, mencakar-cakar lantai, menciptakan suara kenket yang menakutkan. Istri saya menjerit, lari masuk untuk merebut pisau itu. Tangannya tergores, sedangkan saya tahu, karma itu telah sepenuhnya bangkit. Itu tidak hanya menemukan putra saya, tetapi juga menemukan alat, menemukan tempat berlindung. Tempat penyembelihan lama sudah tidak ada, tetapi rohnya telah bereinkarnasi, tepat di dalam putra saya. Dan kejadian itu adalah peringatan yang mengerikan untuk malam yang menentukan yang akan segera tiba. Malam di mana semua rahasia akan terungkap dan semuanya akan runtuh. Bapak Hung, apa yang baru saja Anda ceritakan tentang ruang bawah tanah dan pisau berkarat, itu bukan lagi cerita tentang cacat medis. Itu adalah cerita horor spiritual, di mana masa lalu yang terkubur bangkit melalui anak itu. Ruang bawah tanah itu adalah gerbang yang menghubungkan masa kini mewah Anda dengan masa lalu tempat penyembelihan yang penuh dosa. Dan putra Anda, Pin, dia tidak hanya berhasil membuka gerbang itu, tetapi juga menemukan alat leluhurnya. Pisau jagal ayahanda, kuku babi di tangannya, dan pisau berkarat. Itu adalah dua simbol mengerikan yang menandakan peristiwa buruk akan segera terjadi. Ibu Heng, istri Anda yang rasional, pasti menghadapi keruntuhan kepercayaan terbesar dalam hidupnya ketika menyaksikan anaknya memegang pisau itu. Dan Ibu Mai, tetangga misterius, mungkin sedang menunggu saat terakhir untuk menyaksikan karma yang telah dia ramalkan. Jadi malam yang menentukan itu, malam peringatan leluhur yang Anda sebutkan, bagaimana itu terjadi? Siapa yang datang? Siapa yang menceritakan kembali kisah mengerikan tentang babi betina yang sedang hamil? Dan bagaimana pemandangan putra Anda, si kecil Pin, mengalami delirium yang paling hebat, sangat mengerikan. Tolong ceritakan kepada saya dan pendengar detail tentang malam yang menentukan itu. Malam di mana semua upaya menyembunyikan akan berakhir dan kebenaran akan terungkap dengan kejamnya. Bapak Jeremy Teti, malam peringatan leluhur itu bukan hanya malam untuk mengenang yang sudah meninggal, tetapi itu adalah hari di mana semua kebenaran, semua karma yang saya coba sembunyikan, terungkap dengan cara yang paling kejam. Kakek buyut saya adalah orang pertama yang bekerja sebagai tukang jagal. Orang yang meletakkan fondasi tempat penyembelihan yang diwariskan 3 generasi. Saya sengaja memilih hari peringatan itu untuk mengundang semua kerabat dekat, tujuannya untuk membuktikan bahwa keluarga saya sekarang telah sepenuhnya bersih, bahwa kami adalah orang kaya, beradab, tidak lagi terlibat dengan masa lalu. Istri saya, Ibu Heng, telah menyiapkan banyak hidangan mewah, mengundang dukun untuk melakukan upacara dengan sangat khidmat. Semuanya sesuai dengan ritual tradisional, tetapi dalam gaya mewah orang kota. Saya membakar banyak dupa mahal, berusaha menggunakan aroma itu untuk menutupi bau darah amis yang masih melekat di ingatan saya. Saya ingin semua orang melihat keluarga yang sempurna, seorang ayah yang sukses, seorang ibu yang berpendidikan, dan seorang putra. Meskipun cacat, tetapi dirawat dengan kondisi terbaik. Saya berpesan kepada pembantu dengan sangat hati-hati. Sama sekali tidak boleh membiarkan Pin keluar dari kamar
bahkan hanya untuk 1 menit. Saya ingin melindungi anak itu dan melindungi penampilan saya yang rapuh. Tetapi tepat ketika upacara doa baru saja selesai, tepat ketika saya berdiri di tengah rumah, menerima ucapan selamat, pujian atas kekayaan dan bakti saya, tragedi itu dimulai. Suara pertama terdengar dari lantai atas, kamar Pin. Itu bukan rintihan kecil seperti biasanya, tetapi raungan. Raungan biadab, penuh ketakutan dan rasa sakit. Itu bergema di seluruh villa, menghentikan semua tawa, semua ucapan selamat. Saya melihat istri saya, Ibu Heng. Wajahnya pucat pasi. Ketenangan rasional yang biasa telah hilang. Dia lari ke lantai atas. Sedangkan saya berdiri kaku di sana. Perasaan ngeri memuncak. Saya tahu segalanya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Saya berlari mengikuti istri saya, bersama ibu saya dan beberapa kerabat lainnya. Ketika saya membuka paksa pintu kamar Pin, pemandangan itu, Bapak Jeremy Teti, itu lebih mengerikan dari semua yang pernah saya impikan. Si kecil Pin sedang berbaring di tengah lantai. Dia telah melepas sarung tangannya sendiri, memperlihatkan tangan cacat kuku babi yang hitam pekat. Dia tidak lagi memakai pakaian, tubuh telanjang, merangkak menggeliat di lantai kayu. Gaya merangkak itu bukan gaya merangkak anak kecil, tetapi gaya seekor hewan. Punggung melengkung, kepala menunduk ke lantai. Dia merangkak sangat cepat, merangkak di sekitar kamar, dalam lintasan yang tidak pasti, dan suara yang dia keluarkan bukan lagi tangisan, bukan lagi rintihan, tetapi jeritan, jeritan menjelang kematian, jeritan ek-ek yang menyedihkan dan berlarut-larut, seperti tercekik. Itu berulang terus-menerus. Setiap kali berteriak, tubuhnya kejang hebat, dan tangan yang cacat itu mencakar dengan gila-gilaan ke lantai. Lantai kayu mahal, mencakar sampai serpihan kayu mulai terkelupas. Bekas cakaran, suara kenket yang kering itu seperti pisau yang mengiris telinga saya. Itu mengingatkan saya pada suara cakaran dinding dari babi yang didorong ke sudut. Sebelum disembelih, pergolakan terakhir mereka. Seluruh ruangan saat itu seolah diselimuti oleh aura kegelapan. Istri saya, Ibu Heng, dia berdiri di pintu, tidak berani masuk. Dia menatap anaknya, mata terbuka lebar. Air matanya tidak mengalir. Sebaliknya, adalah kengerian, keruntuhan kepercayaan mutlak. Dia telah mencoba menggunakan akal sehat untuk melawan segalanya. Tetapi pemandangan itu berada di luar semua hukum fisika, di luar semua penjelasan ilmiah yang pernah dia pelajari. Ibu saya mulai bergumam kata-kata doa. Dia mengatakan itu adalah roh babi betina yang kembali menuntut nyawa. Saya menerjang, mencoba memeluk anak saya, tetapi anak itu meronta dengan kekuatan luar biasa. Kekuatan saat itu bukan kekuatan anak 5 tahun, tetapi kekuatan seekor hewan dalam kepanikan yang ekstrem. Bapak Hung, malam peringatan leluhur, malam yang Anda ingin gunakan untuk membuktikan pembersihan nama keluarga, justru menjadi malam di mana karma 3 generasi memilih untuk menampakkan diri secara paling terbuka. Jeritan ek-ek yang menyedihkan, gaya merangkak yang lincah, dan tangan yang mencakar lantai. Itu bukan lagi gejala penyakit, tetapi reka ulang, manifestasi dari tragedi masa lalu. Anda menyebutkan gumaman ibu Anda tentang roh babi betina. Ini pasti terkait dengan kisah yang dipegang oleh Ibu Mai, tetangga misterius yang menunggu momen terakhir ini untuk mengatakan kebenaran. Jadi, bagaimana Ibu Mai muncul atau menelepon, dan bagaimana kisah tentang babi betina hamil yang dibunuh ayahanda bertahun-tahun lalu. Diceritakan kembali secara detail, seberapa besar kejutannya,
Bagi Ibu Hung, yang masih teguh percaya pada ilmu pengetahuan, hingga membuatnya runtuh total, bawa kami ke klimaks terakhir malam yang menentukan itu, di mana kebenaran paling mengerikan akan terungkap. Ya, Bapak Jeremy Teti. Tepat ketika saya sedang bergumul dengan putra saya di lantai. Tepat ketika istri saya berdiri kaku di pintu. Telepon genggam yang dipegang ibu saya bergetar. Ibu saya mengangkatnya, dan hanya setelah beberapa kalimat, dia menjerit. Dia memberikan telepon itu kepada saya. Saya mengangkatnya. Dan di ujung sana adalah suara Ibu Mai. Tetangga lama, suaranya sangat dingin, sangat lambat. Tetapi setiap kata seperti pisau yang menusuk hati saya. Dia berkata, "Hung, sudah lihat anakmu, karma itu sudah kembali. Tidak akan melepaskan siapapun. Kasihan si kecil Pin. Dia harus menanggung karma kakek dan ayahnya." Saya bertanya padanya. Suara saya bergetar. "Ibu, apa yang ibu mau? Bicara yang jelas. Tentang apa yang ibu bicarakan?" Ibu Mai tidak menjawab pertanyaan saya. Dia hanya menceritakan kembali kisah lama, kisah yang telah terkubur lebih dari 40 tahun. Kisah tentang babi betina hamil. Tahun itu, ayah saya Pak An, dia menyembelih babi betina yang baru saja hamil. Babi itu sangat kuat. Dia meronta-ronta selama 15 menit penuh. Tidak mati-mati, dia tidak berteriak biasa, tetapi dia meraung dengan suara yang panjang dan menyedihkan. Dia merangkak dengan 4 kaki. Mencakar-cakar selokan pembuangan, menciptakan suara kenket yang mengerikan. Dia mencoba melindungi perut hamilnya, mencoba memukul kepalanya ke dinding untuk bunuh diri, untuk mengakhiri rasa sakitnya. Ayah saya Pak An harus menggunakan palu godam, memukul kepalanya barulah babi itu mati. Ibu Mai menceritakan secara detail. Setiap gerakan, setiap suara. Dia berkata, "Kau lihat si kecil Pin, putramu. Dia melakukan persis seperti babi betina itu. Gaya merangkaknya, raungannya, cakaran tangan kuku babinya. Semuanya adalah reka ulang. Dia harus menanggung rasa sakit dari hewan yang dibunuh secara tidak adil, dibunuh saat sedang hamil." Setelah dia selesai berbicara, dia menutup telepon. Saya berdiri terpaku. Telepon jatuh ke lantai, dan segala sesuatu di kepala saya hancur. Saya melihat ke bawah pada putra saya. Dia masih dalam delirium, masih merangkak lincah, dan raungannya sangat cocok dengan kisah yang baru saja diceritakan Ibu Mai. Tidak ada keraguan lagi. Ini bukan penyakit, ini adalah hukuman. Karma itu telah menimpa cucu generasi keempat ini. Saya berbalik melihat Ibu Heng. Dia telah mendengar seluruh cerita melalui loudspeaker telepon, dan dia juga menyaksikan kesamaan yang mengerikan itu. Dia tidak bisa lagi berdiri tegak. Dia perlahan berlutut di lantai. Kedua tangan memegangi kepalanya. Dia tidak menangis, tetapi dia merintih dengan suara kesakitan. Saya melihat keruntuhan sebuah kepercayaan. Keruntuhan seorang wanita berpendidikan yang seumur hidupnya percaya pada ilmu pengetahuan. Dia telah mencoba membangun selubung yang kokoh dengan akal sehat. Tetapi hanya dalam satu malam, hanya dengan satu kisah lama dan kesamaan yang menyeramkan, selubung itu telah hancur berkeping-keping. Dia menatap saya. Matanya tidak lagi mengandung cinta, tidak lagi mengandung kepercayaan, tetapi kebingungan, kengerian, dan kekecewaan yang mendalam. Kekecewaan bukan karena anak sakit, tetapi kecewa karena suami yang dia percayai telah menyembunyikan kebenaran yang mengerikan, masa lalu yang penuh dosa, dan telah memaksanya hidup dalam kebohongan. Saya tahu pernikahan saya telah berakhir tepat pada saat itu.
tepat pada malam peringatan leluhur itu. Malam di mana karma tempat penyembelihan terungkap. Bapak Hung, saya benar-benar merasakan beratnya malam yang menentukan itu. Ibu Mai, saksi hidup, tidak perlu berbuat banyak. Hanya satu kisah lama dan kesamaan mengerikan dari perilaku si kecil Pin sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Bayangan putra Anda merangkak lincah mencakar lantai, merekam ulang pergulatan menjelang kematian babi betina hamil yang dibunuh ayahanda bertahun-tahun lalu. Itu adalah detail simbolis yang mengerikan. Itu telah menghancurkan kepercayaan ilmiah Ibu Eung. Dan itu telah menguatkan ketakutan spiritual Anda adalah nyata. Tragedi telah mencapai puncaknya. Tetapi belum berhenti di situ. Anda menerjang, memeluk anak Anda, dan justru cacat itu, kuku babi yang Anda coba sembuhkan, menciptakan luka lain, luka yang membekas tepat di tubuh Anda, luka yang berlumuran darah. Tolong ceritakan kepada saya dan pendengar tentang momen ketika Anda dicakar oleh putra Anda. Dan apa yang terjadi keesokan paginya ketika Ibu Heung setelah satu malam menyaksikan kebenaran yang mengerikan, membuat keputusan akhir, bercerai, dan meninggalkan semua ketenaran. Harta benda untuk menyelamatkan anaknya. Bapak Jeremy Teti, seperti yang Anda katakan, cakaran itu adalah akhir. Keesokan paginya saya bangun, melihat sinar matahari masuk melalui jendela kamar tidur. Kamar itu masih mewah, tetapi suasananya sedingin es. Istri saya sudah duduk di meja rias, entah sejak kapan. Dia telah mengganti pakaiannya dengan yang paling sederhana. Bukan pakaian bermerek mahal yang biasa dia kenakan. Dia menatap saya, matanya benar-benar asing. Dia tidak bertanya tentang luka saya, tidak bertanya tentang malam yang berlalu, tetapi dia langsung pada intinya. Dia berbicara. Suaranya sangat tenang, sangat jelas. Persis seperti sedang membacakan laporan ilmiah, tanpa sedikit pun emosi. Bapak Hung, saya sudah berpikir matang-matang. Kita harus bercerai. Saya akan membawa Pin pergi. Saya mendengarnya. Saya sama sekali tidak terkejut. Saya tahu ini akan terjadi. Tetapi saya masih mencoba menahannya. Heung, apa yang kamu katakan? Kamu tidak bisa melakukan ini. Saya akan melakukan segalanya. Kita akan pindah rumah. Kita akan mencari dokter yang lebih baik. Kita masih punya banyak uang. Istri saya menggelengkan kepala. Dia berkata, ini bukan masalah uang. Dan ini juga bukan masalah pindah rumah. Bapak Hung, kita telah membohongi satu sama lain. Dan kita telah membohongi Pin, yang telah percaya pada ilmu pengetahuan. Saya melihat apa yang Anda sebut karma. Itu bukan konsep abstrak. Itu adalah entitas. Itu ada tepat di rumah ini. Tepat di fondasi tempat penyembelihan yang telah Anda coba kubur. Cakaran di tangan Anda. Sada, jeritan anak. Kuku babi di tangannya. Semuanya adalah bukti. Saya tidak bisa terus tinggal di sini. Tidak bisa membiarkan Pin tumbuh besar di atmosfer yang diselimuti kebohongan dan bau darah amis. Saya bertanya kepadanya, lalu bagaimana dengan harta benda? Bagaimana dengan perusahaan? Bagaimana dengan semua yang telah kita bangun? Kamu akan meninggalkan semuanya. Istri saya menatap saya. Matanya mengandung penghinaan yang belum pernah saya lihat. Uang Anda, ketenaran Anda, itu dibangun di atas tempat penyembelihan, di atas darah dan air mata puluhan ribu hewan. Itu tidak bisa menyelamatkan anak saya. Itu hanya membuat karma itu semakin besar. Saya tidak butuh. Saya akan pergi dengan tangan kosong. Saya hanya perlu membawa Pin pergi sejauh mungkin, ke tempat di mana tidak ada yang tahu tentang masa lalu. Anda, tidak ada yang memanggilnya. Si anak Sarampri,
tukang jagal, tempat di mana tidak ada bayangan Ibu Mai, tempat di mana tidak ada bau amis darah. Keputusannya sangat tegas, sangat dingin. Dia menerima untuk meninggalkan semua kemewahan, semua yang telah kami bangun untuk menyelamatkan anak itu dari lingkaran hukuman yang tak berujung. Dia telah melihat dengan jelas harga dari penyembunyian, harga dari penipuan, dan harga yang harus dibayar adalah kehancuran sebuah keluarga. Saya tahu, dia tidak hanya menceraikan saya, tetapi dia menceraikan seluruh karma tempat penyembelihan keluarga saya. Dia adalah ibu yang luar biasa, orang yang mengorbankan egonya, yang berpendidikan, kehidupan mewahnya, untuk mendapatkan kembali kehidupan dan ketenangan bagi putranya. Saya mencoba menahan, mencoba memberikan janji-janji palsu, tetapi dia tidak lagi percaya pada saya. Dia berkata, "Bapak Hung, Aramatara sama 5 patubara. Anda tidak bisa menyelamatkan Pin. Justru Anda yang memelihara karma itu dengan kebohongan Anda. Sekarang Anda harus tetap di sini, menghadapi apa yang telah Anda kubur. Sedangkan saya akan pergi mencari jalan, menyelamatkan anak dengan cinta, bukan dengan uang." Dan dia melakukannya. Dia pergi sore itu juga, membawa Pin dan sebuah koper kecil. Dia tidak butuh 1 sen pun dari saya. Dia meninggalkan semua villa, mobil, perhiasan, semua simbol kekayaan yang telah saya bangun dengan susah payah. Saya ditinggalkan sendirian. Sendirian di villa yang luas. Villa yang dibangun di atas fondasi tempat penyembelihan lama. Tempat yang saya ingin jadikan titik akhir bagi masa lalu. Tetapi malah menjadi tempat karma itu dimulai. Saya duduk di sana, melihat bekas cakaran di tangan saya, melihat serpihan kayu yang dicakar Pin di lantai. Dan saya menyadari kebenaran pahit, uang, ketenaran. Semuanya tidak berarti. Saya telah gagal total. Saya tidak bisa menyelamatkan anak saya. Saya telah mendorong anak dan istri saya pergi. Dan justru penyembunyian, kebohongan saya yang telah menciptakan sangkar tak terlihat, membuat karma itu semakin besar. Saya pikir saya bisa menggunakan uang untuk membeli ketenangan. Tetapi saya salah. Hukuman itu bukan kehilangan uang, tetapi kehilangan orang-orang yang paling saya cintai. Dan harus hidup sendirian dengan bayangan masa lalu. Bayangan hewan-hewan yang dibunuh secara tidak adil. Tepat di rumah villa yang dibangun di atas tulang belulang mereka. Bapak Hung, keputusan Ibu Hung adalah pengorbanan yang besar. Tindakan kasih sayang seorang ibu yang melampaui semua ketenaran dan materi. Dia telah meninggalkan segalanya untuk menyelamatkan anaknya dari aura karma dan kebohongan. Anda ditinggalkan sendirian di villa yang luas, tempat yang dulunya merupakan simbol kesuksesan, kini menjadi penjara yang sunyi. Tempat Anda harus menghadapi masa lalu yang telah Anda kubur. Keruntuhan ini bukan hanya kehancuran sebuah keluarga, tetapi juga keruntuhan sistem kepercayaan. Sistem yang Anda andalkan untuk hidup selama bertahun-tahun. Anda telah menyadari uang dan ketenaran tidak bisa menyelamatkan anak. Dan justru penyembunyian Anda yang memelihara karma itu semakin besar. Jadi setelah istri dan anak Anda pergi, bagaimana hidup Anda di rumah itu? Bagaimana Anda menghadapi ketakutan itu? Bayangan Ibu Mai dan masa lalu tempat penyembelihan itu. Dan yang lebih penting, jalan mana yang Anda temukan untuk menebus kesalahan, untuk bertobat bagi leluhur, dan untuk diri Anda sendiri? Bapak Jeremy Teti, setelah istri dan anak saya pergi, villa seluas lebih dari 400 meter persegi itu tidak lagi menjadi rumah, tetapi berubah menjadi sangkar sunyi, tempat yang penuh dengan aura gelap dan siksaan. Saya ditinggalkan sendirian, 45 tahun. Berdiri di puncak kekayaan,
tetapi tidak punya siapa-siapa untuk diajak bicara, tidak punya siapa-siapa untuk dipeluk. Saya mencoba kembali bekerja, mencoba menjalankan grup perusahaan. Tetapi, saya tidak bisa fokus. Setiap kali saya menutup mata, saya kembali mendengar jeritan Eke putra saya yang menyedihkan, dan melihat gambar tangan kuku babi mencakar lantai. Saya berjalan di rumah, dan segala sesuatu mengingatkan saya pada kegagalan saya. Bekas cakaran yang dalam di lantai kayu ruang olahraga. Saya tidak berani memperbaikinya. Itu seperti tanda, bukti yang tidak bisa dihapus. Tentang pertempuran mengerikan yang telah terjadi. Luka di tangan saya sembuh, tetapi bekas lukanya, itu selalu mengingatkan saya pada karma yang mencakar kulit saya sendiri. Malam hari adalah waktu yang paling mengerikan. Keheningan di villa itu terlalu besar. Itu menelan segalanya. Itu memperbesar setiap suara terkecil. Suara angin yang mendesis melalui celah pintu. Suara kipas langit-langit yang berputar. Semuanya terasa seperti rintihan. Dari jiwa-jiwa yang tidak tenang, saya tidak berani turun ke ruang bawah tanah. Saya takut menghadapi tempat yang saya sembunyikan masa lalu. Tetapi saya tahu, saya tidak bisa lari lagi. Saya tinggal di rumah itu selama sekitar 1 bulan. 1 bulan sendirian dan putus asa. Ketenaran saya mulai goyah. Mitra bisnis melihat saya dengan mata curiga. Mereka bergosip bahwa saya gila, bahwa rumah saya berhantu. Perusahaan mulai kesulitan. Tetapi saya tidak peduli lagi. Saya tahu semua hal materi ini tidak berarti. Saya perlu melakukan sesuatu. Bukan untuk menyelamatkan perusahaan. Bukan untuk menyelamatkan reputasi. Tetapi untuk menyelamatkan jiwa saya. Menyelamatkan koneksi terakhir saya dengan istri dan anak saya. Suatu sore saya mengumpulkan semua keberanian. Melepas papan kayu penyamaran. Membuka pintu baja dan melangkah turun ke ruang bawah tanah. Tempat yang lembab dan gelap itu masih membawa bau apak tanah dan sedikit bau amis. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, saya menyalakan lampu dan memulai pekerjaan yang seharusnya saya lakukan sejak lama. Saya menggunakan sekop, menggunakan cangkul, menggali tempat saya telah, mengubur pisau, gantungan besi lama tempat penyembelihan. Saya menggali dalam-dalam ke fondasi tanah, tempat yang telah saya cor dengan beton, dan saya menemukannya. Alat-alat jagal yang sudah berkarat. Mereka tergeletak di sana, dingin dan berat. Saya memeluknya, bukan dengan rasa jijik, tetapi dengan penerimaan. Penyesalan yang terlambat, saya menyadari. Saya tidak bisa menggunakan beton atau marmer untuk mengubur dosa leluhur saya. Dosa itu telah meresap ke dalam tanah, meresap ke udara, dan itu berusaha bangkit melalui putra saya yang tidak bersalah. Saya duduk di tengah ruang bawah tanah, di antara pisau-pisau berkarat itu, dan saya menangis. Saya menangis bukan karena kehilangan uang, bukan karena kehilangan istri dan anak, tetapi saya menangis karena kebohongan saya. Kebohongan yang telah membuat saya menjadi ayah yang buruk. Saya menyadari istri saya benar, justru penyembunyian saya yang memelihara karma itu semakin besar. Saya tidak menghormati masa lalu, tidak menghormati tempat saya dilahirkan, dan saya harus membayar harganya. Saya bertanya pada diri sendiri, apa yang harus saya lakukan sekarang? Bagaimana saya harus menebus dosa yang saya warisi, dan dosa yang saya ciptakan dengan kebohongan saya? Saya berpikir untuk menyumbangkan uang, membangun kuil, membangun pura. Tetapi saya tahu, itu juga hanya bentuk pembersihan lain. Satu lagi upaya menyuap yang telah saya gagal. Saya perlu melakukan sesuatu yang lebih radikal. Sesuatu yang berasal dari lubuk hati terdalam. Pengorbanan yang nyata. Pengorbanan yang nyata. Dan kemudian,
sebuah ide muncul di kepala saya. Ide yang saya tahu, itu adalah satu-satunya jalan bagi saya untuk menemukan ketenangan. Saya akan menjual villa ini. Menjual karya besar yang dibangun di atas fondasi tempat penyembelihan lama itu. Saya tidak akan membangun di atasnya lagi. Tidak berbisnis di atasnya lagi. Saya akan mengembalikan kesucian ke tanah yang telah dinodai darah puluhan ribu nyawa. Saya akan melakukannya, bukan demi uang, tetapi demi penebusan, karena saya perlu menghadapi kebenaran. Masa lalu tempat penyembelihan yang telah saya coba hindari seumur hidup. Saya menelepon pengacara, meminta untuk memproses penjualan villa dan pengalihan saham perusahaan. Keputusan ini adalah penghentian total dari penampilan mewah yang telah saya bangun dan adalah penolakan terhadap gelar konglomerat real estate. Saya tahu ini adalah satu-satunya cara bagi saya untuk mengirim permintaan maaf kepada istri dan anak saya. Permintaan maaf bahwa saya tidak cukup berani untuk hidup jujur. Tetapi saya masih bimbang, Bapak Jeremy Teti. Setelah meninggalkan segalanya, apa yang harus saya lakukan dengan sisa uang itu? Apa yang harus dilakukan agar karma itu tidak lagi menghantui anak saya? Saya takut bahwa jika saya terus menggunakan uang itu untuk tujuan pribadi, karma itu tidak akan melepaskan Pin dan istri saya. Saya telah melakukan semua kesalahan dalam hidup saya, dan sekarang saya butuh nasihat, petunjuk, bukan dari ilmu pengetahuan, tetapi dari seseorang yang berpengalaman, seseorang yang mengerti tentang kehidupan dan kematian. Saya butuh jalan untuk menebus dosa, jalan yang tidak lagi berhubungan dengan uang dan kebohongan. Bapak Hung, saya benar-benar merasa lega mendengar keputusan Anda. Tindakan Anda menjual villa, menjual karya yang dibangun di atas fondasi tempat penyembelihan lama itu. Bukan hanya penolakan materi, tetapi itu adalah pengakuan, penebusan yang paling mendalam terhadap masa lalu keluarga yang penuh dosa. Anda telah melangkah sendiri ke ruang bawah tanah, menggali sendiri pisau-pisau berkarat, dan Anda sendiri yang mengakhiri selubung kebohongan yang telah memenjarakan Anda selama bertahun-tahun. Anda telah melakukan apa yang istri Anda inginkan. Anda telah meninggalkan uang, ketenaran untuk menghadapi kebenaran. Anda bukan lagi konglomerat real estate, tetapi Anda adalah seorang ayah yang mencari keselamatan bagi anaknya. Namun, Anda memiliki kebimbangan yang sangat besar, yaitu setelah menjual semua harta. Apa yang harus Anda lakukan dengan sisa uang itu? Apa yang harus dilakukan untuk menebus karma yang menimpa putra Anda? Anda takut bahwa jika Anda terus menggunakan uang, karma itu tidak akan melepaskan Pin dan Ibu Heng. Anda telah menyadari satu hal yang sangat penting, bahwa karma ini tidak bisa ditebus dengan uang, tetapi harus dengan tindakan, dengan pengorbanan yang nyata. Dan Anda telah bertanya, bagaimana agar karma itu tidak lagi menghantui anak Anda? Maka, Bapak Hung, jalan penebusan dosa Anda tidak terletak pada Anda membangun kuil, mengecor lonceng, atau melakukan amal secara formal. Itu terletak pada perubahan radikal, perubahan dari esensi, dari profesi yang telah menciptakan karma itu. Anda telah bertanya kepada saya tentang jalannya. Saya akan berbagi dengan Anda sebuah saran. Jalan yang saya yakini dapat membawa ketenangan bagi Anda, dan yang lebih penting, membawa kedamaian bagi jiwa si kecil Pin, Bapak Hung. Anda telah membuat keputusan yang sangat berani. Keputusan untuk menjual segalanya, meninggalkan penampilan dan ketenaran untuk menghadapi kebenaran. Saya mohon izin untuk menyelami dan menganalisis apa yang Anda sebut karma yang menimpa putra Anda, Pin. Anda telah percaya
bahwa anak Anda dihukum oleh roh hewan-hewan yang dibunuh secara tidak adil. Tetapi saya, dengan pengalaman sebagai pendengar dan juga sebagai orang yang mengerti ketakutan spiritual dalam keluarga di Indonesia, saya ingin menegaskan satu hal. Karma itu bukan diciptakan oleh hantu, tetapi dipelihara oleh ketakutan dan kebohongan Anda sendiri. Ketakutan Anda, bayangan akan bau darah amis, dan jeritan menyedihkan dari tempat penyembelihan telah diturunkan dari generasi ke generasi, menciptakan mentalitas bersalah yang sangat berat. Justru mentalitas bersalah itulah penyembunyian masa lalu Anda yang telah menciptakan suasana beracun, aura gelap tak terlihat, menyelimuti anak kecil, Pin. Dia adalah anak dengan cacat, tubuh yang sensitif, dan dia telah menyerap semua ketakutan, semua siksaan dari Anda. Dari ibunya ke dalam tubuh dan jiwanya. Kuku babi di tangannya adalah cacat lahir, tetapi kejang-kejang, perilaku aneh, nafsu makan daging mentah itu adalah manifestasi psikologis, adalah cara anak itu mencari pembenaran. Untuk cacatnya, untuk perbedaan yang dia rasakan dari orang tuanya, dia tinggal di rumah yang dibangun di atas pondasi tempat penyembelihan. Dia selalu mendengar bisikan masa lalu melalui ketakutan Anda, dan dia telah menemukan cara sendiri untuk merekam ulang masa lalu itu. Karma yang Anda yakini itu bukan hukuman dari luar, tetapi hukuman diri sendiri. Penghancuran diri dari dalam yang berasal dari kebohongan orang tuanya. Justru Anda yang memelihara bayangan itu semakin besar. Dengan melarang semua kata yang menyebut tempat penyembelihan. Dengan membangun tembok, menyembunyikan ruang bawah tanah. Semakin Anda lari, karma itu semakin menempel. Anda telah gagal. Karena Anda menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah spiritual. Menggunakan akal sehat untuk menyangkal masalah jiwa. Tetapi sekarang Anda memiliki awal yang baru. Keputusan menjual rumah, menjual simbol kebohongan itu adalah langkah yang benar. Itu adalah pengakuan publik. Saya telah salah. Saya minta maaf kepada tanah ini. Saya minta maaf kepada nyawa-nyawa yang telah dibunuh. Tetapi pertanyaan terbesar Anda adalah, setelah menjual rumah, apa yang harus Anda lakukan dengan sisa uang itu? Bagaimana agar karma itu tidak lagi menghantui anak Anda? Saya ingin memberikan nasihat terakhir. Juga jalan penebusan dosa satu-satunya bagi Anda. Jalan itu harus merupakan kebalikan total dari profesi yang dilakukan leluhur Anda. Leluhur Anda telah merenggut nyawa di tanah itu. Maka Anda, cucu generasi ketiga, harus menggunakan tanah itu untuk menyelamatkan nyawa. Anda tidak bisa menggunakan uang untuk membangun kuil atau pura, karena itu lagi-lagi adalah penyuapan. Anda harus menggunakan tindakan, menggunakan hati nurani Anda untuk bertobat. Anda harus menggunakan seluruh uang hasil penjualan rumah dan sebagian besar aset perusahaan setelah melunasi utang untuk melakukan proyek sebuah pekerjaan kemanusiaan tepat di tanah tempat penyembelihan lama. Alih-alih membangun villa, bangun tempat penampungan hewan, pusat perawatan dan rehabilitasi untuk hewan-hewan yang terluka, yang ditinggalkan. Anda harus mendedikasikan waktu Anda, kekuatan Anda sendiri, untuk merawat mereka, untuk meredakan rasa sakit, untuk mengembalikan kehidupan kepada makhluk-makhluk yang lemah. Itu bukan bentuk amal biasa, tetapi itu adalah penebusan dosa secara langsung terhadap karma keluarga Anda. Anda harus ingat, karma itu berasal dari pembunuhan. Maka penebusan haruslah keselamatan. Ketika Anda melakukan itu, ketika Anda menggunakan fondasi tempat penyembelihan untuk membangun tempat penyembuhan, maka jiwa Anda sendiri akan tenang. Dan justru jiwa Anda yang damai akan mengirimkan pesan yang berbeda kepada putra Anda. Pesan yang bukan lagi ketakutan, tetapi cinta dan keselamatan. Bapak Jeremy Teti, saya tidak pernah memikirkan hal itu. Saya terus memikirkan tentang membangun kuil dan mengecor lonceng. Tetapi Anda benar, itu masih penyuapan. Menggunakan tanah tempat penyembelihan sendiri untuk membangun tempat penampungan hewan, itu adalah ide.
Jalan penebusan dosa yang sempurna itu berlawanan total dengan masa lalu. Itu secara langsung menebus makhluk-makhluk yang telah dibunuh secara tidak adil. Saya merasa seperti ada cahaya yang muncul di kepala saya. Jalan yang harus saya tempuh. Saya akan melakukannya. Saya akan menggunakan seluruh uang itu, tidak menyisakan 1 sen pun untuk diri saya sendiri. Untuk membangun pusat bantuan hewan terbaik. Saya akan menamainya tempat penampungan kedamaian. Saya akan merawat mereka sendiri, menyembuhkan luka-luka mereka sendiri. Saya akan melakukan itu untuk Pin, untuk istri saya, dan untuk semua hewan yang telah direnggut nyawanya oleh keluarga saya. Saya bukan lagi konglomerat. Saya akan menjadi perawat, menjadi penebus dosa. Saya percaya ketika saya melakukan itu, istri dan anak saya, meskipun jauh, akan merasakan perubahan dalam jiwa saya. Terima kasih, Bapa. Terima kasih telah menunjukkan kepada saya jalan untuk hidup jujur. Jalan untuk menebus karma ini. Saya tidak perlu istri dan anak saya kembali segera. Saya hanya butuh jiwa saya damai, agar bayangan tempat penyembelihan tidak lagi menghantui hidup saya. Bapak Hung, itu sudah cukup kedamaian dalam jiwa. Anda adalah obat penyembuh terbaik bagi putra Anda. Laksanakan keputusan itu dengan berani, jual semuanya. Hadapi Ibu Mai, akui secara terbuka kesalahan leluhur dan kesalahan Anda sendiri. Dan mulailah pekerjaan bantuan hewan. Dengan segenap hati nurani Anda, kehidupan baru Anda akan sangat sulit. Tidak ada lagi villa, tidak ada lagi ketenaran, tetapi Anda akan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah bisa dibeli dengan uang. Itu adalah ketenangan. Saya percaya. Cinta, kasih, dan pertobatan tulus Anda akan menyebar kepada Pin dan Ibu Hung. Dan suatu hari nanti, cepat atau lambat, cahaya kedamaian itu akan menuntun mereka kembali, bukan kembali ke villa mewah, tetapi kembali kepada seorang ayah yang telah menemukan kebenaran dan menemukan jalan penebusan dosanya. Saya ingin berbagi sebuah bayangan yang saya yakini itu akan menjadi hasil dari pertobatan tulus Anda setelah bertahun-tahun bekerja di tempat penampungan hewan. Anda akan menerima surat dari tempat yang jauh. Dalam surat itu tidak ada kata-kata, hanya ada sebuah foto putra Anda, si kecil, Pin. Anak itu sudah besar, berdiri di bawah sinar matahari. Dia tersenyum, senyum yang sangat cerah, sangat polos, dan yang paling penting, dia tidak lagi memakai sarung tangan. Tangan cacat itu masih ada, tetapi itu bukan lagi kuku babi yang mengerikan. Itu adalah tangan seorang anak yang hidup dalam cinta kasih. Dan Ibu Huong, istri Anda, dia telah berhasil. Dia telah menyelamatkan Pin dengan cinta dan menjauhi karma. Sedangkan Anda telah menyelamatkan diri Anda sendiri. Dan menyelamatkan tanah ini dengan pertobatan, itu akan menjadi akhir terbuka. Tetapi bahagia untuk hidup Anda. Sebuah penegasan bahwa karma tidak bisa dihapus, tetapi bisa diubah dengan cinta kasih dan tindakan penyelamatan. Anda tidak perlu menyimpan apapun untuk diri Anda sendiri. Persembahkan segalanya untuk kehidupan, dan kehidupan akan membawa kedamaian bagi Anda, bagi anak Anda. Kepada para pendengar yang budiman, kisah tentang karma kuku babi Bapak Hung adalah pelajaran yang mahal tentang sebab akibat dan kebohongan. Karma bukan hanya konsep spiritual, tetapi itu adalah mentalitas bersalah yang diturunkan dari generasi ke generasi. Itu dipelihara oleh penyembunyian, oleh penampilan mewah. Dan itu akan menemukan cara untuk bangkit di tempat yang paling lemah, yaitu anak yang tidak bersalah. Jangan pernah menggunakan uang untuk menyembunyikan kebenaran,
Jangan pernah menggunakan akal sehat untuk menyangkal suara hati nurani. Satu-satunya jalan menuju kebebasan, bukan membangun kuil, tetapi menghadapi dosa, mengakui masa lalu, dan bertindak untuk menebus kesalahan Anda. Gunakan tempat yang pernah menabur kematian untuk menabur benih kehidupan. Itulah jalan untuk melarutkan karma. Tolong jangan biarkan harga yang harus dibayar menjadi penyesalan terbesar dalam hidup Anda. Karena tidak ada yang tahu apakah besok masih sempat atau tidak. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.